Halo Kak Wiri. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo semua, sahabat Accelerize. Perkenalkan nama saya Ricky Susanto. Saya dari Business Development Accelerize Indonesia. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah tahu apa itu Accelerize Indonesia. Tapi buat kalian yang belum tahu apa itu Accelerize Indonesia, saya akan menjelaskan apa itu Accelerize Indonesia. Jadinya itu Accelerize Indonesia tuh First Food Accelerate Innovation and Knowledge Hub. Jadi di mana kita mempunyai program selama 3,5 bulan untuk membantu para UMKM khususnya di bidang F&B dengan cara menyediakan akselerator program, koneksi antar bisnis, kolaboratif space, dan pastinya juga skill development buat mereka. Nah, yang dimana live yang kalian saksikan ini sekarang itu tuh salah satu program dari Accelerize, yaitu um, itunya skill development-nya. Nah, jadi hari ini Accelerize berkesempatan bersama Jasa Foto Jakarta ingin membicarakan tentang bagaimana caranya uh, foto dengan menggunakan smartphone kalian buat kalian yang mau foto produk kalian, foto pokoknya kita bakalan ngomongin santai-santai sama Kak Berry bagaimana caranya buat foto makanan yang paling bagus ya Kak. Yes. Iya, oke. Sebelum itu mari kita perkenalkan diri dulu ya Kak Berry ya. Oke. Oke, baik. Halo Kak Berry teman-teman boleh. semuanya. Ya, perkenalkan saya Berry. Saya dari founder dari jasafotojakarta.com. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah diinfokan, ya hari ini kita akan sharing-sharing tentang bagaimana sih caranya biar teman-teman bisa photoshoot food photography ya dengan menggunakan smartphone. Biar Ya. hasilnya tetap bagus dan kemudian enak banget ketika teman-teman bisa foto dengan menggunakan smartphone. Kemudian ya teman-teman mungkin berbisnis kuliner baik baru mulai start ataupun buat teman-teman yang bisnis sudah start, udah jalan, tapi berasa ketika posting Instagram daily, posting Instagram story, Instagram feed daily gitu kan, itu costly banget kalau misalnya teman-teman harus invest peralatan yang super gitu ya. Padahal sebenarnya dengan menggunakan smartphone itu banyak banget hal yang bisa kita improve. Nah, makanya saya di sini bersama dengan Accelerize pengen sharing-sharing gitu ya tentang Ya. fotografi dengan menggunakan smartphone. Yes. Oke. Langsung mulai aja materinya atau gimana? Iya, boleh Kak. Langsung Oke. mulai. Nah, oke, banyak banget teman-teman mitos ya tentang tentang food fotografi gitu. Pertama, misalnya food fotografi itu ribet ya. Kemudian food fotografi itu rumit. Food fotografi itu nggak bisa dilakukan sama orang yang baru mulai. Kemudian food Ya. fotografi kalau pakai handphone itu foto tuh selalu pasti jelek dulu, gambarnya gelap lah, gambarnya blur lah. Habis itu juga food fotografi kalau nggak pakai props, mesti pakai properti foto yang mahal-mahal gitu. Mahalnya pertama mau fotonya keren, kamera harus mahal. Mau fotonya bagus, itu kamera mahal sudah ada. Kemudian properti foto makanannya nggak punya gitu. Properti foto makanan mahal, banyak, aneh-aneh, macam-macam gitu ya. Nah, padahal sebenarnya teman-teman buat kita yang memang kita sudah berkecimpung di dunia fotografi, apalagi food fotografi, semua itu bisa dilakukan dengan lebih mudah, teman-teman. Karena mungkin juga dari kita sendiri, kita so far, kita do food fotografi itu udah lebih dari 5 tahun, dan itu almost every day, for the whole 5 years, kita um, melakukan food fotografi sampai sekarang, dan kemudian klien kita udah kurang lebih sekitar lebih dari 1.000 klien, dengan kurang lebih kita udah menyelesaikan lebih dari 5.000 project yang mungkin teman-teman kalau ke mall, ke restoran, ya kalau mall sudah buka ya, mungkin teman-teman akan ngelihat lumayan banyak klien-klien kita. Nah, mungkin dari sana ya kan kita melihat bahwa oh ternyata food fotografi itu bisa disederhanakan loh gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang baru start ya kan, ternyata banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman skip gitu sehingga teman-teman bisa menjadi cepat bisa gitu ya. Nah, ini beberapa hal-hal yang pengen kita share gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, mungkin saya akan nge-share sedikit tentang materinya ya. Nah, jadi
Ini food photography hacks dengan menggunakan smartphone gitu ya. Nah, ini beberapa klien-klien kita yang kita udah handle. Oke, ini beberapa foto-foto kita. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa lihat juga di feed Instagram kita. Oke, nah kemudian food photography, teman-teman, itu salah satu yang terpenting adalah teman-teman harus ngerti tentang pencahayaan atau lighting, teman-teman. Lighting itu tidak harus terlalu mahal. Oke, sebenarnya lighting itu ada di mana-mana, teman-teman. Lighting itu bisa dengan menggunakan lampu ataupun bisa menggunakan cahaya dari jendela. So, itu juga lighting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas dari lighting? Itu adalah pertanyaan selanjutnya, gitu. Ya, untuk food photography kita harus mengubah kualitas dari lightingnya sehingga cocok dengan food photography, gitu. Oke. Dan kemudian kedua, kelembutan untuk lighting pertama sumber cahaya dan kemudian kedua kelembutan cahaya, ketiga tipe cahayanya. Oke. Nah, ini kita bahas dengan menggunakan smartphone ya, teman-teman. Sebenarnya kalau untuk lighting, teman-teman pakai smartphone atau teman-teman pakai kamera itu bisa gitu. Nah, buat kita salah satu yang terpenting adalah di pencahayaannya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang sumber-sumber cahaya itu dari mana aja sih, gitu ya. Nah, misalnya ini kita kasih simulasi gitu ya. Oke, ini kita lagi foto, ini meja yang ada makanannya, kemudian ini adalah sumber cahaya. Sumber cahaya ini bisa lampu ataupun bisa jendela ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak punya lighting, nggak punya pencahayaan gitu kan, teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, karena cahaya itu bisa kita dapatkan dari jendela juga gitu. Nah, sekarang tinggal jendela itu kita apain biar cahayanya bagus, itu adalah pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, kemudian, nah itu pertama adalah posisi dari sini. Jadi posisinya ini namanya adalah teknik backlighting. Jadi cahaya itu di belakang makanannya, gitu ya. Nah, kemudian kedua itu adalah dari side lighting atau cahaya dari sebelah kanan. Nah, sebelah kanan bisa lampu, juga bisa jendela, gitu ya. Yang ini bisa lampu, juga bisa jendela, teman-teman. Jadi, nah ini makanan. Jadi dia lampunya dari sebelah kanannya. Gitu. Cahayanya dari sebelah kanannya itu side lighting. Nah, itu adalah basic dua lighting yang paling populer digunakan ya waktu kita melakukan food photography. Oke. Nah, kemudian kebanyakan orang ya, ini paling sedikit tips ya, kebanyakan orang itu cuma oke, saya sudah ada cahaya dari sebelah kanan gitu. Kok hasilnya nggak bagus? Nah, teman-teman, kalau kita bilang cahayanya dari sebelah kanan, maka the only cahaya itu cuma dari sebelah kanan aja. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ruangan tempat teman-teman foto itu ada sumber cahaya yang lain? Misalnya, ternyata lampunya masih nyala, ya lampunya dimatiin dulu. Karena itu akan mengganggu pastinya kualitas cahaya yang sudah kita atur, gitu ya. Nah, makanya ini setting seperti ini tuh teman-teman bisa setting di rumah. Rumah kita mungkin bisa ada yang ada jendelanya, atau teman-teman bisa juga yang teman-teman set lampu, gitu. Sehingga bisa, Kak, ya. boleh Kak sekalian langsung ini aja ya Kak, kita jawab-jawabin. Soalnya ada yang nanya nih Kak, harus kanan ya lightingnya atau boleh kiri juga? Oh, oke. Pertanyaan yang bagus. Oke. Sebenarnya namanya side lighting. Jadi ini contoh aja sebelah kanan. Jadi sebelah kiri juga boleh, tidak masalah teman-teman ya. Jadi nggak masalah. Oke. Dan kemudian apalagi nih? Oke. Nah, ini kita bahas Kak, soal pencahayaan dulu ya. aku mau tanya juga sih Kak, kalau misalnya jadinya kalau side lighting itu cuma boleh dari satu sisi gitu ya, nggak bisa jadi kayak dua sisi kanan dan kiri gitu. Oke, kalau buat kita ya, buat teman-teman sebenarnya sih nggak ada hukum yang pasti. Cuma ini kita bicara adalah buat teman-teman yang baru start, ya, buat teman-teman baru start. Apakah memungkinkan ada jendela di kanan dan kiri? Kan belum tentu, gitu. Dan belum tentu kita punya ruangan jendela kanan dan kiri kan. Nah, jadi makanya kita kasih lihat itu adalah best practice gitu. Nah, karena kita juga lumayan sering live dengan beberapa food photographer profesional dari berbagai negara. Jadi saya juga senang melihat hasil karya yang bagus dan kemudian kita ngobrol-ngobrol gitu ya.
Nah, kemudian saya ketemu dengan beberapa food photographer, ada yang dari London, ada yang dari Paris, ada yang dari US, ada yang dari mana Rusia. Mereka banyak juga menggunakan food photography dengan menggunakan cahaya natural. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen juga lihat kira-kira gimana mereka settingnya itu di IG IG IGTV kita itu ada juga gitu. Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa fotografer dari luar negeri, mereka simple banget teman-teman, kalau lihat portfolio keren banget dan kemudian simple banget. Ini sebelah sini cahaya jendela, udah selesai. Itu aja. Dan hasilnya bagus banget. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah cahaya jendela nggak semuanya bagus. Gitu. Nah, jadi makanya makanya nanti kita akan bahas gitu ya. Cahaya jendela mesti diapain nih biar kualitasnya bagus gitu. Oke. Iya, iya. Nah, kemudian ini contoh setup-nya, teman-teman. Ya, ini contoh setup-nya. Oke. Ya, ini katanya tadi ada yang ketutupan komen ya, slide-nya ya. Ini gimana? Bisa diturunin nggak komennya? Dari ini, Kita nggak dari bisa sana. turunin sih, Kak. Nggak bisa. Kita, Kayaknya komen bisa diturunin ya. Coba nggak tahu. aku harus, kalau aku cuma bisa turn off commenting sih. Oh, oke. Kalau gitu jangan ya. Oke, ya udah. Boleh agak jauhan aja sih, Kak, sedikit. Jadi supaya kayak kelihatan semua kali ya. Segini kira-kira ya. Oke, segini kayaknya udah oke deh, Kak. Ops, saya naikin aja dikit. Nah, oke deh. oke, kalau enggak saya ke kanan dikit. Nah, gini ya. Jadi biar oke. Nah, Oke, katanya suruh turn off commenting aja boleh. Oke deh. ya. Oke. Oh, boleh ya? Oke, gini lebih jelas sih. Oke. Ya wes. Nanti Oke, yang oke. mau nanya-nanya mungkin lewat apa? IG-nya Accelerize bisa juga ya. Iya, Oke. boleh deh nanti aku sesi 30 menit terakhir. Sesi tanya boleh jawab aku ya. buka Oke, buat teman-teman yang jawab ada deh, Kak, pertanyaan, supaya teman-teman lebih catat jelas dulu aja. aja. Ya, nanti diajukan gitu. Oke, ini contoh side lighting teman-teman, very simple. Jadi ini ya dari jendela dan kemudian satu arah aja dan lampunya semua dimatikan. Nah, jadi di sini akan terlihat produknya lebih 3 dimensi gitu karena memang arah cahayanya cuma satu gitu. Ya. Nah, kemudian di sini memang salah satu tipsnya adalah kalau memang teman-teman di rumahnya punya banyak jendela, disarankan kalau bisa itu jendela yang menghadap ke utara atau selatan. Kenapa seperti itu? Arah timur sama barat itu cahayanya itu terlalu naik turun. Karena ya kalau pagi kena matahari, kalau sore nggak kena, ya kan cahaya terlalu naik turun. Jadi nggak gitu konsisten. Jadi kalau cahaya utara sama selatan dia lebih konsisten. Tapi pertanyaannya adalah, nanti kalau misalnya memang jendelanya cuma ada arahnya ke timur atau barat, diapain? Tenang aja, nggak perlu khawatir. Nanti saya akan bahasin gitu ya. Nah, ini salah satu contoh setup yang teman-teman bisa lakukan di rumah dan banyak banget fotografer yang udah kita interview dan mereka menggunakan setting yang persis seperti ini. Dan kemudian hasilnya juga tetap bisa bagus gitu. Paling salah satu tips dari kita adalah kalau kita setting dengan natural light seperti ini, pastikan semua lampu di ruangan apapun itu dimatiin gitu. Oke. Ya. Oke. Dan kemudian nah, tadi ini side lighting ya, ini gambaran dari side lighting yang dari sebelah kanan. Kalau back lighting ya, ini berarti kayak gini ya. Jadi kita foto dari sebelah sini ya, dan kemudian ini objeknya, kemudian cahaya dari belakang gitu. Nah, itu adalah teknik yang nomor 2. Ini tetap pakai jendela gitu teman-teman. Nah, alat ini namanya diffuser. Diffuser bisa dicari di Tokopedia, di Shopee. Diffuser inilah yang jadi kunci untuk meningkatkan kualitas cahayanya. Gitu. Kenapa? Diffuser ini tujuannya adalah bikin cahayanya menjadi lebih soft. Gitu. Karena cahaya soft itu adalah teman dari food photography. Gitu. Jadi kita perlu cahaya lembut. Cahaya lembut tuh kayak gimana sih bentuknya? Oke, seperti ini teman-teman. Teman-teman kalau lihat dari bayangannya, ya bayangannya tuh soft. Dia tuh bayangannya bukan bayangan keras yang nyeplak gitu, tapi dia bayangannya lembut. Jadi ada gradasi. Ya, jadi ada gradasi dari gelap ke terang gitu kan. Ada gradasi lembut gitu. Nah, itu adalah cahaya yang sangat friendly terhadap food photography gitu. Oke. Nah, jadi penting. Nah, itu
cara meningkat kualitasnya adalah dengan cara pakai diffuser di jendelanya. Dan setting ini tuh banyak banget dilakukan sama natural lighting food photographer di luar negeri, gitu. Dan hasilnya juga keren-keren banget, gitu ya. Oh. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Nah, diffuse light. Jadi cahaya diffuse itu artinya disebar. Jadi diffuse light itu adalah cahaya yang sudah disebar. Jadi cahaya disebar sehingga dia lebih lembut cahayanya, gitu. Nah, jaraknya boleh seperti ini teman-teman, jaraknya antara objek sama diffuse light-nya, gitu ya. Nah, kemudian Kak, aku kalau mau tanya, Kak. misalnya, Tadi kan diffusernya tuh ditaruh di bagian itu kan jendelanya, jadi ditutupin sama di diffusernya ya, ya. right, Tapi kenapa itu yang ini foto ke yang pertama itu tadi itu diffusernya kayak di reflect gitu ya, Kak? Atau gimana tuh? di reflect enggak sih? Enggak, bukan di Yang kedua, reflect sih. yang kedua sih. Yang kedua, oke, yang mana tuh? Yang di sebelah Iya, kanan, ini kiri. yang sebelah, ya kiri. Nah itu. Sebelah kiri. Oke, nah itu saya belum sampai ke sana. Jadi ini Oke. diffuse light gitu ya. Tadi saya baru mau lanjutin. Kalau misalnya teman-teman ternyata cahayanya itu, aduh di sebelah kiri ini gelap banget nih, gitu. Diapain nih? Kan saya mau terangin nih sebelah kirinya. Itu namanya baru kita pakai satu lagi, namanya adalah untuk kalau kita bahasa fotografer bilangnya reflektor atau untuk memantulkan cahaya. Jadi sebenarnya bahasa kerennya itu adalah paling styrofoam, teman-teman. Jadi styrofoam putih itu adalah untuk memantulkan cahaya. Jadi kalau misalnya sebelah kirinya terlalu gelap, kita bisa pantulkan pakai karton atau pakai styrofoam warna putih yang kita letakkan seperti ini. Jadi kita misal foto dari sini ya, lampu natural dari sebelah sini. Nah, kalau sebelah kanannya itu sebelah kanan ya, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri kan dari makanan kan. Nah, sebelah kiri lampunya dari sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya kalau gelap banget kita bisa pantulin pakai styrofoam warna putih. Jadi biar dia itu lebih balance cahayanya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat bahwa bayangannya terlalu berlebihan gitu ya. Nah, itu untuk reflection. Nah, ini benda-benda ini nih bisa ditemukan di rumah, teman-teman. Kita juga waktu food photographer, kadang-kadang ya kita juga bisa hilaf gitu. Kadang-kadang nggak bawa reflektor yang benar gitu kan. Ya, kita bisa aja pakai misalnya kalender yang agak tebal, dilipat gitu. Kemudian teman-teman bisa pakai apa lagi? Misalnya bantex yang warna putih gitu kan. Teman bisa pakai apa lagi? Styrofoam, macam-macam teman-teman. Karton bisa juga. Jadi ya, food photography itu it's all about knowing the lighting, arah cahayanya dari mana segala macam. Bukan tentang kamera, bukan tentang peralatan dan kawan-kawan. Peralatan itu hanya mendukung, tapi ketika teman-teman sudah tahu rules-nya, maka sebenarnya itu nggak seserem itu gitu. Ya. Nah, jadi gini. Nah, ini lebih didekatkan lagi ya. Jadi ini cahaya dari jendela. Kebetulan dia adalah north facing window. Jadi cahayanya udah soft dari sananya. Jadi dia nggak pakai namanya diffuser tadi, gitu. Nah, kemudian dia pantulin pakai white foam board, gitu ya. Jadi ini bisa apa aja, pakai styrofoam dan kawan-kawan juga bisa, gitu. Nah, ini salah satu setting yang teman-teman bisa praktekin. Bayangin teman-teman kalau misalnya teman-teman bisnis kuliner ya, teman-teman misalnya teman-teman start from home ya, dari rumah teman-teman bisnis kuliner, enak banget gak sih kalau misalnya teman-teman punya satu spot di rumah yang udah teman-teman setting, nggak usah dibongkar-bongkar. Kemudian setiap kali teman-teman mau jualan gitu kan, teman-teman ada produk baru, tinggal taruh, tinggal foto pakai handphone, editing pakai handphone, langsung jualan saat itu juga, nggak usah nunggu fotografer, nggak usah nunggu siapa-siapa. Teman-teman habis bikin makanannya, sampelnya, teman-teman foto yang bagus, edit yang bagus, langsung jualan. Teman-teman bisa langsung jalan bisnisnya saat itu juga, nggak harus nunggu-nunggu gitu. Nah, apa namanya, enak banget karena gini teman-teman, kalau misalnya kita punya satu sumber cahaya kayak gini untuk di rumahnya teman-teman, teman-teman tinggal udah teman-teman sudah punya satu set studio yang bisa dipakai anytime gitu. Dan ini yang banyak banget dilakukan sama misalnya ada kalau yang saya pernah interview itu ada food blogger, kemudian ada resepi developer yang mereka sering masak dan kawan-kawan. Ya mereka tentukan satu spot dan tiap hari foto nggak pindah-pindah. Lightingnya sudah kenal, kita lighting di sini, maka tiap hari fotonya di sini. Teman-teman tinggal lihat, teman-teman tinggal lihat aja. Misal ada ruangan yang nggak kepake, bisa ditaruh gitu.
ya. Nah, kalau nggak ada jendela gimana? Teman-teman bisa pakai lighting juga. Nah, nanti kita coba bisa kasih tahu kalau misalnya untuk pakai lighting gimana. Nah, ini lighting softness ya. Nah, jadi ini contohnya aja teman-teman. Kalau cahaya direct dari matahari, ya kan, itu biasanya itu bayangannya kan solid kayak gini ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan dalam food photography. Yang kita inginkan adalah bayangannya lebih soft. Nah, bayang lebih soft itu biasanya kalau misalnya cuacanya lagi agak mendung-mendung dikit gitu, lagi ada awannya. Nah, awan itu menyebarkan cahaya sehingga cahayanya lebih soft. Nah, oke. Itu, nah, awan ini datang dari mana? Kalau misalnya kita mau foto makanan, nggak mungkin kita mengandalkan awan kan teman-teman. Jadi makanya awan itu kita gantikan sama ini diffuser. Nah, kalau teman-teman cari di Tokopedia atau di Shopee gitu kan, teman-teman bisa ketik namanya 5-in-1 oval reflector. Saran kita kalau bisa beli yang 90 cm. Karena mungkin dan kemudian oval gitu, jangan bulat karena kalau oval itu lebih enak lah karena jendela kita mostly kan ukurannya kotak ya. Kalau misalnya teman-teman beli yang bulat, ya pasti ada cahaya, ada area yang nggak ketutup nanti. Nah, kalau kita sarankan mendingan oval. Dan kemudian ini kan bisa diberdiriin juga gitu. Kalau bulat kan nanti nggak bisa berdiriin. Nah, jadi dan di sini kalau kenapa 5-in-1 di dalamnya itu ada macam-macam teman-teman. Ada yang putih, ada yang emas, ada yang silver, ada yang bening, ada yang hitam. Nah, yang kita pakai nanti yang beningnya doang, nggak apa-apa. Yang sisanya nggak usah dipakai. Dia memang udah 5-in-1 ini harganya sekitar nggak salah 200 ribuan kali ya teman-teman. Jadi very affordable teman-teman. Nah, kemudian inilah diffuse light inilah yang nanti si diffuser ini akan ditaruh di ini. Jadi cahayanya lebih soft gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sebenarnya bisa atur dalam arti gini. Kalau misalnya makanannya kita deketin ke arah diffuse light, maka maka bayangannya itu akan lebih soft. Kalau misalnya kita jauhin, maka bayangannya akan lebih nyata gitu lah, akan lebih ketara. Jadi sebenarnya kontras itu teman-teman bisa atur. Teman-teman kalau mau lebih kontras, teman-teman jauhin. Kalau lebih soft, maka teman-teman deketin sama diffuse light-nya. Gitu. Jadi karakter cahayanya itu bisa kita atur, mau kita deketin atau kita jauhin dengan sumber cahayanya gitu si makanannya, gitu ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan banyak banget teman-teman yang kadang-kadang itu masih suka lupa ya, sumber cahaya lain di luar daripada ini harus diperhatikan. Makanya kadang-kadang kalau misalnya foto di ruangan yang ada lampu kuning, ada lampu apa, nah itu teman-teman harus matiin lampunya kalau bisa. Nah, kalau di rumah sendiri kan bisa diatur. Jadi, nah kalau misal bisa diatur kayak gitu kan enak. Jadi teman-teman ruangan ini udah didedikasikan aja untuk spot foto gitu. Jadi anytime mau foto, udah tinggal foto aja gitu. Kecuali teman-teman nggak bisa foto di malam hari kalau natural light. Ya, oke. Nah, ini sudah tadi ya. Kemudian tipe lighting ya, tipe lighting. Nah, teman-teman kalau yang nggak ada ininya, yang nggak ada jendelanya gitu, gimana ya? Saya nggak bisa foto dong gitu ya. Nah, bukan berarti seperti itu teman-teman. Ini ada lighting yang bisa dipakai juga. Ini juga ada dijual di Shopee dan Tokopedia. Teman-teman ketik aja kayaknya continuous lighting gitu. Continuous lighting. Ini keluar sih. Jadi ini tuh pakai lampu neon biasa doang teman-teman. Jadi teman-teman tinggal beli lampu warna putih ya. Lampunya harus putih ya teman-teman, nggak boleh pakai lampu warm white atau lampu yang tipe lain, harus putih. Dan ini bisa menggantikan cahaya dari jendela teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman kalau berdasarkan informasi yang tadi, berarti lampu ini teman-teman bisa beli satu, misalnya teman-teman letakkan di sebelah kanan sebagai teknik side lighting atau di sebelah belakang untuk teknik backlighting. Gitu teman-teman. Nah, tapi karena mungkin ini tidak sebesar jendela, teman-teman, maka mungkin bayangan itu akan lumayan ketara. Makanya teman-teman perlu si styrofoam untuk membounce dari sisi yang kena bayangannya. Sisi yang bayangannya teman-teman pantulin.
Jadi biar dia lebih soft kayak gitu, teman-teman. Hmm. Nah, ini murah juga harganya sekitar 300 ribuan sampai 400 ribuan doang. 300 ribuan lah. Ya, ini yang isi 4. Kalau isi satu lebih murah lagi. Kalau kita suka yang banyak karena kalau rusak satu biji kan masih ada 3 gitu ya. Ada gantinya. Iya, ada gantinya gitu. Oke. Dan kemudian food photography hack for lighting, teman-teman. Nah, teman-teman kan teman-teman perlu mencari spot foto ya. Nah, mencari spot foto ya teman-teman bisa praktek mulai sekarang, lihat nih cahaya jendela mana yang bisa dipakai untuk spot foto. Dan kemudian kedua, kalau teman-teman bingung mau nyarinya, ya teman-teman mungkin ya coba aja diskusikan sama rekannya teman-teman yang punya pengalaman gitu, apa namanya, ajak datang ke rumah gitu kan, kalau gue mau foto natural lighting kayak gimana ya gitu kan. Nah mungkin teman-teman ketika ketemu spotnya ya besok-besok foto sendiri aja gitu kan. Nah itu bisa juga gitu. Jadi intinya adalah teman-teman fotonya jangan pindah sana sini. Fotonya di spot itu aja, di area yang teman-teman sudah kenal karakter cahayanya gitu. Jadi sehingga teman-teman tinggal ganti backgroundnya aja, tinggal ganti temanya aja, tinggal ganti produknya aja gitu. Jadi find the spot ini penting, teman-teman. Ya, cari Hmm. spot fotonya. Kemudian, nah ini salah satu apa namanya, chef yang saya kenal dan fotonya juga keren-keren ya. Ini juga photoshoot pakai natural lighting, teman-teman. Dan itu apa namanya, Chef Adrian dia sudah tahu kalau dia mau foto produknya dia itu harus taruh di mana, dia sudah tahu karena dia tahu spot-spot area foto yang bagus di rumahnya dia itu di mana-mana aja. Nah, itu yang mungkin teman ya kan bisa teman-teman pakai di rumahnya masing-masing gitu sehingga bisa shoot. Nah, kemudian untuk continuous lighting ya yang tadi yang lampu itu, nah ini juga kita pakai dengan menggunakan continuous lighting yang tadi, teman-teman. Hmm. Nah, jadi bisa juga gitu. Kalau ini kebetulan kita fotonya itu pakai DSLR gitu ya. Nah, Oke. jadi lebih tajam. Tapi bukan berarti kita foto pakai HP nggak bisa, tetap bisa, teman-teman. Gitu. Ya, dan kemudian apa namanya? Saya lanjut untuk props foto gitu, untuk properti foto gitu, teman-teman. Teman-teman paling pertama yang penting adalah managing ideas sebenarnya. Jadi teman-teman sebenarnya penataan props foto itu nggak ada hukum pastinya gitu, nggak ada namanya teori. Sebenarnya ada teorinya, cuma itu bukan hukum pasti, teman-teman. Misalnya dalam arti kayak style itu selalu berubah-ubah. Jadi tren itu Hmm. juga berubah-ubah. Mungkin tema yang sekarang kadang-kadang kita sempat ngelihat ada yang foto dengan tema yang colorful. Habis itu sempat ada yang ngelihat tema yang lebih kayak rustic gitu. Nah, jadi itu aliran tuh bisa berubah-ubah. Nah, buat kita salah satu faktor penting adalah teman-teman perlu managing ideas. Jadi kalau ketemu foto yang bagus, ketemu apa namanya, di jalan gitu ketemu brosur fotonya bagus, browsing Instagram ketemu yang bagus, teman-teman di screen grab, di save ke handphonenya. Ini aja di handphone saya aja ada, ini bukan 1900 lagi, handphone saya udah ada 3000 gambar referensi yang anytime saya kalau misal lagi iseng saya bisa praktekin gitu. Jadi apa namanya, managing ideas itu penting. Jadi sehingga teman-teman selalu ada di kepala kira-kira saya pengen foto apa lagi ya gitu ya. Hmm. Nah, kemudian teman-teman apa namanya? Oh ya ini. Nah, ini apa namanya? Properti foto itu banyak banget sebenarnya yang murah-murah yang kita bisa dapat. Dan paling saya bahas sedikit ya properti foto, teman-teman. Untuk foto makanan itu nggak perlu properti foto yang gede-gede. Nah, jadi wadah-wadah kecil, piring-piring kecil itu sangat friendly untuk food photography. Kita nggak perlu pakai wadah yang gede-gede gitu. Nah, karena wadah yang gede-gede itu nanti akan membuat makanan kita kelihatan kecil. Karena Hmm. itu semua itu hukum perbandingan, teman-teman. Kalau kita membandingkan, um, sebentar ya, saya coba apa namanya, coba kasih lihat IG satu, Instagram. Oke.
Oke, ini salah satu contoh food photographer ya. Ini saya kasih sampel aja, gitu ya. Nah, teman-teman, ini kelihatannya gede ya, gitu. Kelihatannya Iya, gede. gede banget Tapi nggak? sebenarnya ini kecil banget piringnya. Jadi ini kecil Oh. banget. Ini piringnya kecil banget sebenarnya. Sengaja di set ukuran ngepas gitu. Jadi apa namanya? Nah, teman-teman blueberry yang paling gede yang teman-teman pernah lihat tuh seberapa sih? Gitu. Masa Oke. ada blueberry segede gaban gini kan? Ya, apa namanya? Sebenarnya itu semua hukum perbandingan, teman-teman. Karena dia menggunakan bowl yang kecil sehingga toppingnya jadi kelihatan gede-gede gitu. Jadi apa Hmm. namanya? Pakailah properti foto yang kecil-kecil, jangan yang gede-gede. Kayak misalnya gini, ya kan? Nah, ini di sebelah nah, ini sebelah belakang ya kan, ini ada propsnya, ini ukurannya kecil-kecil teman-teman, gitu. Hiasan-hiasan di belakang ini tuh nggak usah yang gede-gede, kecil-kecil aja. Dan di Tokopedia tuh harganya murah banget teman-teman, harganya cuma 10.000 Hmm. sampai 20.000 aja satunya gitu. Jadi kalau ditanya food fotografi mahal nggak? Papan warna putih teman-teman bisa cat sendiri, itu satu. Kemudian kedua ya kan, ini harganya cuma 10.000 teman-teman, oke? Saya buka aja. Ini harganya paling coba, saya nggak tahu ya berapa. Tapi ini juga nggak mahal. Ini harganya berapa gitu. Tapi ketika dikompos jadi satu, fotonya kelihatan mahal kan, Tapi gitu. Kak, Nah, kalau misalnya hmm, ini Kak, berarti kan ini fotonya berarti harus lebih dekat dong Kak daripada biasanya gitu. yes, Biasanya kayak lebih close dari up. objeknya berarti kayak cuman berapa senti gitu, apakah itu bakalan mempengaruhi lightingnya Kak atau enggak? Ya, kalau itu nggak mempengaruhi lightingnya. Oh enggak ya. Jadi kayak takutnya kan kayak ada shadow atau apa gitu dari orang yang foto gitu sih Kak. Enggak ya? Enggak. Gini teman-teman, apa namanya, kalau shadow ya, karena gini, lighting kita itu dari arah mana sekarang? Jadi lighting kita kan dari sebelah kanan. Kalau orang yang foto di sebelah sini, shadownya kan nggak mungkin ke depan, gitu. Nggak Hmm. mungkin shadow ke depan kan, karena lampu di sebelah kanan gitu. Jadi apa namanya, nggak perlu khawatir kalau misalnya untuk Hmm. settingnya seperti itu ya. Nah ini salah satu contoh juga yang kita punya kelas online juga untuk food fotografi dengan menggunakan smartphone. Nah, ini contoh hasil yang kita bahas ya dengan menggunakan smartphone. Jadi ini foto pakai handphone, editing pakai handphone. Ini juga sama gitu. Nah, apa namanya? Memungkinkan teman-teman. Dah, kalau ditanya ya teman-teman properti foto makanan ya coba teman-teman hitung deh. Ini papan ini di Tokopedia paling harganya murah juga. Ini cuma pakai piring 3 ya kan. Kemudian ini tempat saus kecil harganya berapa? Kurang dari 5.000 teman-teman harganya. Kemudian kain ya kan, dan kemudian juga ini toples kecil ini juga ukuran ini murah banget harganya satu garpu. Ya, jadi kalau ditanya berapa harga properti untuk foto makanan ini? Ya murah teman-teman gitu. Makanya orang yang mungkin nggak gitu ngerti dengan food fotografi, pikirannya selalu berarah ke, oh food fotografi itu menggunakan props yang mahal dan segala macam. Tapi yang Hmm. paling penting adalah sebenarnya kita tahu dulu kita tuh mau ngapain, habis itu kita baru shoot sehingga hasil tema foto yang kita hasilkan itu bagus. Paling sedikit tips untuk penataan ya kan, kita cenderung kalau misalnya teman-teman baru start itu gunakan uh, properti-properti yang senada sama background-nya. Jadi misalnya, contohnya kalau kita shoot dengan background yang terang seperti ini, ya, menggunakan juga properti-properti yang senada sama background-nya. Jadi ini terang juga, ya. Kemudian kainnya juga yang tipe yang terang. Habis itu ini juga, ini wadahnya kita isi, ini pakai olive oil yang terang juga. Habis itu ini kan juga terang, ya. Coba juga terang. Jadi apa namanya, fokusnya orang ketika lihat gambar fokusnya langsung ke objeknya gitu. Jadi pendukung ya pendukung aja gitu. Jadi jangan tiba-tiba kalau teman-teman taruh kain warna biru di sini ya. Ketika orang lihat gambar, orang akan langsung lihat ke Yang birunya biru. gitu. Yes, jadi apa namanya, ketika untuk penataan props dan kawan-kawan, teman-teman sebenarnya simple tricks apa namanya, taruh props tuh yang senada sama backgroundnya. Itu akan sangat membantu untuk meningkatkan perhatian orang ke objek yang kita shoot. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kita foto dengan tema yang gelap kayak gini, gitu. Nah, apa namanya ya, kita juga sadar nggak sadar teman-teman ya, kita gunakan properti yang gelap juga, kainnya hitam ya kan, kayunya juga agak dark dikit. Kemudian ini wadahnya juga kita nggak yang tiba-tiba kita taruh wadah warna ungu di sini kan nggak ya. Jadi kita taruh apa namanya, mangkok yang dark juga, ini juga dark gitu. Jadi apa namanya,
perhatian kita langsung ke objeknya gitu. Ini juga foto pakai smartphone gitu. Ya, ini juga foto pakai smartphone dan apa namanya? Dan possible gitu loh teman-teman. Jadi nah, bisa paling, nah sama satu sedikit tips lagi buat teman-teman tadi itu adalah untuk properti foto lainnya, teman-teman. Kan kita misalnya udah punya wadah-wadah kecil nih. Nah, apa namanya, paling sedikit tips ya kan, teman-teman juga bisa simpen ingredients atau bahan-bahan baku yang tahan lama. Apa itu bahan baku yang tahan lama, ya kan? Misalnya nih, kacang kedelai, lada putih, lada hitam, kemudian cabai kering, bubuk cabai, kacang hijau, kacang merah, kacang almond, biji kopi, itu semua tahan lama teman-teman, dan teman-teman taruh di rumah ya sekalian buat hiasan dapur, dan kemudian pada saat mau photoshoot keluarin dikit, taruh di wadah, taruh di backgroundnya, itu juga bisa gitu. Jadi kayak gini misalnya ya teman-teman, ya, misalnya ini ada olive ya kan, ya kita taruh gitu. Kemudian ini ada black pepper, kita masukin ke dalam wadahnya. Jadi kita udah punya wadah-wadah dan kita bisa taruh sesuatu yang memang kita udah siapkan gitu. Kalau tema Indonesian food kayak rempah-rempah, teman-teman bisa juga pakai cabai kering, bubuk kunyit, ya kan. Nah, macam-macam gitu. Jadi dan kembali lagi, ini bahan-bahan ini ya teman-teman cari aja di Tokopedia, beli kiloan, harganya juga murah banget teman-teman, daripada teman-teman harus ke supermarket kemudian beli dikit-dikit gitu, harganya mahal gitu. Nah, jadi itu satu tips juga yang teman-teman kalau demen dengan food fotografi, teman-teman pesen aja ini banyak nih dijual, dan teman-teman anytime mau photoshoot ya teman-teman bisa pakai ini sebagai juga tambahan ingredients untuk properti foto gitu ya. Nah, ini juga beberapa tema. Nah, ini juga beberapa tema foto yang kita buat. Ya, itu kira-kira teman-teman untuk sedikit tips ya mengenai smartphone food fotografi. Mungkin teman-teman ada yang pengen nanya. Saya sebelum ini mungkin kita bisa mengumpulkan pertanyaan juga buat teman-teman yang Oke, pengen Kak. nanya. Udah ada banyak sih, Kak. Banyak yang nanya. Yes, oke. Oke Ya, deh, sekarang kita tanya-tanya aja kali ya, Kak. boleh ya kita Oke. saya jawab-jawab pertanyaan juga. Kak, kalau lightingnya pakai ring light, oke nggak, Kak? Boleh nggak tuh, Kak? Oke, ring light. Sebenarnya gini, teman-teman. Saya akan bertanya sedikit ke teman-teman ya. Ring light itu cahaya kan ya, benar juga. Lampunya putih kan, benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada, ring light itu soft atau hard? Ya, ring light itu kalau kita taruh, ya kalau dekat sih lumayan soft gitu kan. Tapi kalau agak jauh ya dia lumayan hard gitu ya. Nah, tapi gini teman-teman, apapun bentuk cahayanya, ya, yang penting adalah kita ubah dia menjadi cahaya yang cocok untuk food photography, yaitu kita bisa pakai yang namanya diffuser tadi, gitu. Jadi kalau ring light, oke, ring light ya. Nah, kalau cahayanya kurang soft, berarti tinggal dikasih diffuser di depan ring light-nya. Jadi misalnya contohnya ya, oke. Nah, misalnya, oke, nah misalnya sebelah sini ini ring light gitu kan. Ya ring light-nya kalau misalnya cahayanya kurang bagus, tinggal ditambah diffuser aja. Jadi biar dia lebih soft gitu. Jadi sebenarnya apapun sumber cahayanya, teman-teman, yang penting kita bikin cahayanya menjadi lebih soft. Intinya itu, gitu. Jadi ring light possible, teman-teman. Kalau bisa teman-teman udah ngerti penempatan cahayanya, yang nggak boleh di penataan cahaya itu adalah penempatan cahaya adalah kalau misalnya nih teman-teman ya photoshoot teman-teman foto dari sini, lampunya dari sini juga teman-teman. Nah itu kurang oke buat kita. Walaupun ada food photographer yang pakai teknik ini ada, tapi buat teman-teman baru start, teman-teman bisa pakai dua simple rules ini. Jadi dari belakang sama dari samping, gitu. Itu jauh lebih friendly untuk food photography, ya teman-teman. Bukan berarti nggak bisa dari sebelah sini ya bisa aja, gitu. Tapi buat kita ya teman-teman baru mulai, ya teman-teman bisa start pakai dua simple lighting ini yang lumayan populer untuk dipakai, gitu. Yes. Oke nih, Kak. Ada lagi nih, Kak, yang paling populer. Kak, berapa watt lampu utama yang digunakan ya? Lalu apakah memerlukan diffuser juga? Oke, kalau diffuser kita sarankan kalau bisa sih punya, ya kan? Untuk jaga-jaga aja. Lagi pula diffuser itu kan dia 5 in 1. Jadi kalau misalnya
lampu kita yang kita sudah beli tadi, kalau bisa beli lampu tadi ya, yang agak gede itu, kalau misalnya memang sudah soft, kan kita bisa pakai sisi putihnya untuk jadi reflection di samping kirinya misalnya. Gitu. Jadi kalau bisa sih punya satu diffuser sama satu continuous lighting tadi gitu. Jadi apa namanya biar lebih lengkap aja gitu. Tapi kalau berapa wattnya itu terserah sih ya, Kak. Oke, watt lampunya sebenarnya terserah, tapi yang kita pakai itu adalah sekitar 40 watt gitu, teman-teman. Oke, oke. Mm-mm. Oke deh. Ada ini, Gitu Kak. kira-kira. Kalau tips editing untuk foto dari smartphone, ada tipsnya nggak, Kak? Dan kalau boleh tahu, pakai aplikasi apa? Oke, nah kalau tips editing untuk smartphone ya, kita pakai dua aplikasi teman-teman, tapi salah satu aplikasi yang lumayan bagus menurut kita itu adalah Snapseed. Kalau kita sukanya pakai Snapseed, tapi ada juga teman-teman yang pakai VSCO Cam, Visco gitu kan. Kalau kita pakainya Snapseed. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang digambar, nah ini ya kan, nah ini kita nge-shootnya pakai Snapseed. Pakai editingnya pakai Snapseed gitu. Nah, ini gambar aslinya juga nggak bagus, teman-teman. Ya, gambar aslinya juga gelap gitu. Karena gini, teman-teman, kamera smartphone ya, itu dia itu didesain untuk bisa foto di berbagai jenis kondisi. Ya kan, mau foto orang, mau foto pemandangan, mau foto apa bisa gitu. Tapi kualitasnya akan average in every shot gitu. Nah, untuk naikinnya kita pakai editing. Nah, loh, kalau misalnya naikin dari editing, ngapain kita penempatan cahaya kayak tadi gitu kan? Ujung-ujungnya gelap juga. Nah, bukan seperti itu. Tapi penempatan cahaya itu akan menentukan tekstur daripada makanannya. Gitu. Backlighting sama side lighting itu akan membuat tekstur daripada makanannya. Gitu. Nah, itu yang kita butuhkan tekstur itu. Walaupun sama-sama gelap, tapi kalau penempatan cahayanya salah, maka ketika di editing hasilnya juga kurang oke. Nah, makanya kita gabungin keduanya, penempatannya benar sama lightingnya juga benar. Gitu kira-kira. Ya. Oh. Nah, oke. Nih, ada Nah, lagi, itu Kak. kira-kira. Ya. Is photography skill enough or plating is as crucial as the photography? Jadi apakah plating tersebut itu important juga atau emang fotografinya aja yang harus dibagusin? Oke, gini teman-teman, kalau buat kita food fotografi yang paling pertama adalah teman-teman ngerti soal lightingnya. Karena lighting itu yang buat kita paling menentukan. Kalau plating soalnya bukannya nggak penting, tapi plating itu bisa berbeda-beda untuk setiap jenis makanan yang kita shoot. Kita. Nah, jadi apa namanya kalau plating sendiri, terus tipsnya apa? Ya kembali lagi kalau kita banyakin reference. Jadi teman-teman kalau misalnya browsing-browsing jangan lupa di screen grab kalau ketemu yang bagus. Jadi teman-teman bisa recreate gitu. Apa namanya? Di dunia profesional pun juga itu natural kok ketika kita nyari referensi dan kemudian kita shoot untuk commercial shoot itu juga natural sekali. Justru malah dianjurkan untuk kita punya reference jadi biar kita kebayang kita mau bikin apa gitu teman-teman. Jadi apa namanya kalau untuk plating ya itu bisa diimprove by the time ya kan. Dan kemudian yang salah satu yang penting adalah teman-teman punya reference dan kayak misalnya contohnya ketika nge-shoot ini juga kita apa namanya punya reference gitu. Nah, jadi kayak kita mau bikin ini nih gitu. Ya udah, kita lihat gambar ini isinya apa aja sih dan kemudian kita create gitu. Nah, jadi apa namanya? Plating itu juga penting, tapi buat kita untuk fotografi kuasai lighting dulu karena itu akan jauh lebih cepat untuk mengimprove dibandingkan mungkin teman-teman belajar plating ya kan. Saya nggak tahu gitu, mungkin kalau ada teman-teman yang udah jago oke, tapi kalau teman-teman baru start juga daripada start with plating I think it's much better you start with the lighting. Ya. Yeah. Jadi lightingnya dulu harus dibenerin ya Kak, baru plating Yes, semuanya. Harus menguasai karena gini teman-teman, apa namanya kamera kita berfungsi dengan baik kalau cahaya yang masuk ke dalam lensa kita itu benar gitu. Kalau cahaya yang masuk ke dalam lensa kita udah salah ya gambarnya juga gimana gitu kan. Nah, jadi apa namanya ya itulah fotografi gitu. Kita mengatur cahaya yang masuk ke lensanya kita biar itu tuh bagus gitu. Ya. Oke, ini Kak ada. Oke. Dalam satu foto
supaya tetap simple, menarik, dan kelihatannya enak, ada maksimal berapa jenis warna yang boleh digunakan, dan apakah properti foto warnanya lebih baik sesuai dengan warna makanannya? Oke, kalau kita sebenarnya itu nggak ada rule yang pasti. Coba kita preferensi kita aja adalah kita nggak pengen taruh warna yang terlalu dragging attention. Jadi terlalu mencolok banget sehingga kayak mata kita tuh langsung arahnya ke situ gitu. Nah itu hati-hati teman-teman. Jadi makanya kita kalau buat teman-teman yang baru start, kita lebih prefer kalau bisa teman-teman taruh properti foto makanan itu yang masih ngeblend sama backgroundnya, gitu. Bukan sama dengan makanannya. Kalau kita taruh properti misalnya nih, ya kita foto gorengan gitu kan. Nah, gorengan warna kuning kan, kuning kemasan gitu. Terus properti belakangnya kita taruh kayu-kayu yang kuning kemasan juga. Justru malah rancu nih jadi ini gorengan sama ininya jadi apa namanya fokus kita jadi bisa lari gitu karena warnanya ternyata yang kuning tuh ada banyak gitu dan ada yang objek ada yang non objek gitu kan. Jadi kalau kita simple rules-nya adalah kalau bisa warnanya jangan terlalu banyak. Kemudian berapa warna ya teman-teman bisa coba define, cuma kita biasa rata-rata ya tiga warna oke, gitu, tapi jangan terlalu banyak juga gitu. Jadi biar ini kalau warnanya dari bahan-bahan makanan still oke, tapi bahan-bahan makanan pun kita bisa pecah dua, yang terang sama yang gelap gitu. Kalau misalnya bahan-bahan makanan, let's say misalnya kita taruh background gelap gitu, kemudian kita shoot misal background gelap kayak gini gitu misalnya ya, yang gelap tipe yang gelap kayak gini, dan kemudian belakangnya mungkin kita taruh yang terang-terang gitu propertinya ya, nanti akan rancu antara ini sama yang belakang ini akan rancu gitu. Jadi makanya kalau bisa ngeblend. Terus apa namanya, ada tekniknya lagi nanti ketika teman-teman foto yang tema gelap gitu, yang belakang ini bisa digelapin gitu. Jadi teman-teman boleh blok pakai objek yang berwarna hitam di belakangnya aja gitu. Misalnya ini pakai lampu sebelah kanan ya. Nah, jadi kita blok di belakang pakai sehingga belakangnya ikutan gelap. Nah, jadi otomatis dari sisi pencahayaannya ini akan lebih terang daripada yang belakang, gitu. Nah, itulah salah satu apa namanya teknik yang kok kita foto kok langsung bagus ya? Iya langsung bagus karena cahayanya kita atur, yang depan terang, yang belakang gelap. Jadi ketika difoto fokusnya langsung di depan, that's it gitu. Ya karena diatur gitu cahayanya, gitu teman-teman. Ya, nah apa namanya? Ini kita sisa. Ini 1 jam ya live-nya ya, berarti kita Iya, ada ini sisa kita tinggal 10 menit. Iya, Ya, 11 11 menit. menit. Nah, buat teman-teman yang apa namanya tertarik ya untuk smartphone food fotografi, teman-teman bisa praktekin yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman praktekin dulu ya di rumahnya, cari spot fotonya gitu. Jadi teman-teman latihan gitu. Nah, kalau teman-teman latihan dan kemudian teman-teman juga bisa ketemu, saya latihan nih photoshoot nih. Nah, kemudian bisa tag ke akun IG kita juga gitu. Ya. Nah, ini kalau kita memang kita ada kelas untuk food photography with smartphone karena kita membahas gambar-gambar ini itu dari nol. Jadi dari awal kita setting, yang kita jelasin, kemudian peralatannya kita jelasin, propsnya juga kita jelasin, teknik fotonya, teknik editingnya, step by step editingnya kita jelasin juga. Nah, jadi teman-teman yang tertarik, itu teman-teman bisa visit di Instagram kita, dan kemudian teman-teman di sini ada link ya, ada link tree di sini. Teman-teman buka aja link tree-nya. Kemudian di sini ada beberapa course ya. Teman-teman bisa lihat yang kelas online smartphone food photography. Nah, ya, ini teman-teman di sini materinya itu ada 5 jam, teman-teman. Jadi sebenarnya tapi teman-teman bukan berarti teman-teman yang tadi kita bahas itu bukan berarti itu nggak bisa dipraktekin ya. Yang tadi kita bahas teman-teman bisa praktekin. Ini juga ini hanya buat teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut, ya kan? Nah, ini teman-teman bisa cari yang smartphone food photography gitu. Ya. Karena di sini kita juga ada tanya jawabnya ya, kalau buat teman-teman yang sudah ngeliat materi 5 jam kemudian pengen nanya, teman-teman bisa via WhatsApp juga. Ini student kita udah lebih dari 500 tersebar dari seluruh Indonesia, ada peserta juga dari luar negeri, ada yang dari Costa Rica, dari India, dari Afrika,
macam-macam teman-teman gitu. Menarik banget ya Jadi Kak. gitu kira-kira ya. Itu Iya. ya informasi aja buat teman-teman yang butuh lebih fokus gitu kalau misalnya pengen shoot fotografi dengan menggunakan smartphone gitu teman-teman. Ya. Pastinya sekarang juga banyak ya Kak. Sekarang kan especially lagi COVID-19 gini, aku lihat banyak banget orang-orang yang di Instagram yang kayak udah starting to sell their product dari rumah, dan pastinya juga mereka harus foto-foto dan mereka harus punya skill Yes. ini sih ya Kak. Benar. Sebenarnya gini lah teman-teman, kita profesinya adalah food photographer gitu. Jadi sebenarnya dengan kita mengajarkan ini ya mungkin bisa jadi profesi kita bisa hilang gitu ya. Tapi gini teman-teman, salah satu yang membuat saya tersentuh adalah ketika saya bikin kelas, saya mulai bikin kelasnya dan kemudian teman-teman itu dari mana-mana ya, ada yang dari Sulawesi, dari Papua, dari macam-macam gitu kan, mereka praktek habis itu dan ternyata saya melihat banyak banget improvement dan kemudian mereka sambil latihan ada yang foto produk sendiri, habis itu penjualannya jadi lebih bagus karena ya mereka fotonya lebih niat gitu kan. Dan kemudian kedua ada juga yang misalnya praktek sambil fotoin produk-produk tetangga gitu, banyak juga gitu kan. Jadi saya melihat bahwa oh ini tuh hal yang ternyata membawa kebaikan gitu buat teman-teman karena selain bisa punya skill ya yang teman-teman bisa pakai sampai kapanpun, teman-teman juga bisa latihan sambil bantuin orang gitu. Jadi buat saya oh menarik. Jadi makanya ya udah saya terusin karena menurut saya ini hal yang baik lah buat teman-teman. Jadi intinya adalah ya teman-teman enak banget kalau kita punya skill ya sehingga kita tidak bergantung terlalu banyak orang. Bukan berarti kita bisnis nggak boleh bergantung sama orang lain, tapi di era COVID Yeah. seperti ini ya kalau bisa ya kalau bisa hemat ya, kenapa kita harus kayak keluarin terlalu banyak budget apalagi buat teman-teman yang baru start. Teman-teman kalau Yeah. start, kalau bisa startnya semuanya diberesinnya di rumah aja gitu, nggak perlu repot-repot gitu kan. Gitu. Dan kita ada produk, kita foto, kita jualan. Produk, foto, jualan gitu. Jadi apa namanya, buat teman-teman pengen jualan bisa lebih cepat juga, ya kan. Dan kemudian kalau kita nggak pakai modal untuk bikinnya, ya otomatis kita jualannya langsung profit kan. Tapi kalau teman-teman misalnya mungkin awal-awal bangun sosial media dan kawan-kawan, teman-teman harus keluarin modal ya, teman-teman harus balikin modalnya dulu gitu. Kalau teman-teman nggak pakai modal kan berarti kan langsung profit gitu. Oke, oke. Kak, ini kita udah tinggal 7 menit lagi. Mungkin kita bisa tutup aja. Aku bakal rangkumin dulu. Jadinya, uh, the most important factor buat fotografi lewat smartphone tuh pertama lighting. Dan lighting itu ada dua tipe yang kita sekarang lagi belajar, side lighting sama backlighting. Di mana side lighting itu kita bisa dari sebelah kanan atau sebelah kiri, dan ngadep ke sebelah selatan lebih bagus soalnya lebih konsisten, dan udah gitu kalau bisa semua lampu dimatikan gitu. Dan kalau misalnya dari backlighting direkomendasi pakai diffuser ya Kak, untuk supaya bisa Right. nyerap lightingnya supaya nggak terlalu itu ya strong lightingnya. Iya, Dan udah benar. gitu diffusernya bisa beli di Tokopedia dengan harga ya paling 200 ribuan ya Kak ya. Yang penting Yes, modal benar. ada diffuser supaya fotonya bagus. Ya, Dan kalau nggak punya natural lighting, bisa pakai lighting, bisa beli di Tokopedia juga. Lightingnya lampunya harus warna putih. Kalau untuk yes. wattnya atau sama kalian, yang penting punya diffuser. Atau mungkin juga buat kalian yang pengen reflect the light, bisa pakai styrofoam ataupun kalender bekas atau apa, yang penting bisa reflect the light ya Kak. Iya, yang penting warna putih. Warna putih gitu. Mm-mm. Dan kalau untuk properti foto, pertama-tama kalian harus cari propertinya yang lebih kecil daripada produk yang kita jual. Soalnya supaya yang kita jual supaya lebih terlihat lebih besar daripada props tersebut gitu. Dan untuk penataan warnanya diusahakan semuanya warnanya balance gitu ya kayak. Jangan ada yang terlalu mencolok, soalnya kalau terlalu mencolok takutnya nanti kita langsung lihat ke itu sendiri ya Kak. Misalnya kayak terong warnanya ungu, jadi kayak kelihatannya itu banget. Oke, ada tambahan lagi nggak Kak? Ada Ya, yang oke. kurang?
Short tips ya, short tips bukan berarti itu nggak boleh dilanggar, dalam arti kalau bisa kita taruh semua warna jadi jelek itu bukan berarti seperti itu juga. Tapi ini tips buat teman-teman yang biar teman-teman apa namanya bisa langsung lompat gitu, minimal fotonya kita set yang best practice dulu, tetapi ketika teman-teman mau berkreasi boleh. Kan kita foto kan boleh pakai opsi kan ya, kita foto dengan opsi A, opsi B gitu kan, akan lebih baik gitu. Teman-teman bisa coba styling tadi, dan kalau teman-teman punya kepikiran pengen bikin yang kayak gini, ya teman-teman tinggal setting, tinggal foto aja gitu. Ya paling apa namanya, compare sama orang lain gitu, kira-kira lebih suka yang mana ya gitu. Nah gitu, tapi itu short tips lah dari kita, jadi buat teman-teman, jadi biar ada perbandingan gitu ya, bukan berarti nggak boleh dilanggar juga, boleh gitu, tapi ya ini aja biar mungkin teman-teman bisa follow best practice-nya dan kemudian kalian compare sama yang teman-teman setting juga. Oke, teman-teman boleh bantu tolong isi survei di link yang aku dapin. Itu jadi surveinya itu buat kita, ngebantu kita buat kita bisa improve di live ke depannya. Dan juga terima kasih ya Kak Berry udah nyempatin waktunya malam-malam kayak gini buat live sama Accelerize. Oh iya, sama-sama, thank you, ini live-nya Iya, aktif banget, saya senang lihatnya. Thank you ya iya, teman-teman semuanya. iya. Ya, Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, bisa follow Kak Berry dan juga Jasa Foto Jakarta, bisa ngikutin course-nya yang sangat berguna supaya bisa lebih belajar lebih baik lagi cara menggunakan smartphone untuk fotografi. Dan juga kalian bisa follow Accelerize Indonesia buat tahu update-update kami tentang live yang kami akan adakan di kesempatan lainnya. Oke deh. Terima kasih ya Kak Berry. oke, Nanti kalau kita ada oke, waktu lagi, kita live lagi nih Kak Berry. oke, thank you ya teman-teman Oke, semuanya, sukses thank you semuanya. semua. Ya. Yuk.